Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di praktikum ketiga kita kali ini, kita akan mempelajari tentang Data Manipulation Language atau DML. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari juga sebelumnya di materi teorinya bahwa perintah-perintah dari SQL itu ada DDL, ada DML, ada DTL, ada juga DCL. Nah, kemarin kita sudah ke DDL atau Definition Language-nya. Jadi, kita akan kemarin kan sudah melakukan pendefinisian dari query atau pendefinisian dalam basis data. Misalkan menggunakan perintah create, kemudian juga alter, kemudian juga perintah drop. Itu adalah perintah-perintah yang ada di DDL. Kemudian di DML ini berarti fokusnya adalah ke manipulation atau melakukan manipulasi terhadap basis data atau terhadap juga data yang ada di dalam basis data tersebut. Jadi kita bisa melakukan pengolahan baik dari penambahan data, kemudian juga pengupdatean data, penghapusan data, dan juga menampilkan data. Nah, untuk menampilkan data itu nanti kita ada sesi juga tersendiri materi khusus untuk retrieve data. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan fokus ke bagaimana query-query yang bisa untuk menampilkan data dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi kita di DML ini menampilkan data itu sebenarnya juga sudah termasuk, tetapi kita akan dapat outline lebihnya itu di pertemuan keempat minggu depan. Jadi kita akan mereview terlebih dahulu perintah-perintah seperti insert, kemudian update, delete, dan juga select untuk perintah yang masuk ke dalam kategori manipulation language atau DML. Jadi di sini sedikit kita flashback untuk teorinya atau konsep dari masing-masing perintah dalam DML tersebut. Kalau insert itu berarti dia akan memasukkan data ke dalam tabel yang digunakan. Ada dua cara, yaitu yang pertama data urut, yaitu sesuai dengan urut lengkap, sesuai dengan field yang ada, kemudian yang kedua tidak urut. Jadi tidak sesuai dengan field yang ada pada table. Di sini ada contohnya juga, nanti bisa sambil kita lihat di modul. Kemudian juga update itu merupakan sintak umum yang di sini digunakan untuk melakukan perubahan data. Jadi ketika ada perubahan data, tabel tersebut atau database tersebut sudah jadi, kita bisa melakukan atau membenahi data tersebut menggunakan perintah update. Nah, dua cara melakukan update data ada jenisnya. Kalau tadi insert itu dari data urut dan juga tidak terurut. Kalau update kondisinya adalah tanpa kondisi dan juga dengan kondisi. Maksudnya tanpa kondisi itu tanpa menyertakan klausa where. Contohnya mengganti semua nama dan alamat dokter. Jadi update dokter set nama sama alamat. Berarti semua data yang ada pada tabel dokter akan terubah karena tidak ada klausanya atau tidak ada kondisinya. Berbeda dengan kondisi yang kedua. Dengan menyertakan klausa where, maka dia akan mengubah data dengan kondisi yang terpenuhi. Maksudnya, kalau yang sebelumnya tadi update dokter itu semuanya, karena kan misalkan di situ ada 9 dokter, berarti semua alamatnya dan semua namanya di set menggunakan nama. Sedangkan kalau kita menggunakan kondisi, maka hanya kondisi yang terpenuhi. Tadi kalau yang pertama tadi kan semuanya. Nah, di sini kita gunakan where. Where-nya kita gunakan D001. Query-nya masih sama, sampai di alamat Semarang, kemudian ditambahkan where kode dokter D001. Jadi data yang akan diupdate hanya untuk data D001. Selebihnya D002, D003 sampai semua data dokter itu tidak akan mengalami perubahan jika dengan kondisi seperti ini.
Jadi kondisinya terpenuhi terlebih dahulu, baru data itu akan dilakukan perubahan. Kalau tanpa kondisi, maka akan menyeluruh itu perubahannya. Kemudian delete. Delete untuk menghapus data ya. Seperti fungsinya untuk menghapus data, maka ada dua cara juga di sini yang bisa digunakan sama, tanpa dan dengan kondisi. Kalau tanpa berarti dia langsung melakukan delete secara keseluruhan, misalkan delete from dokter ya, semua data dalam tabel dokter dihapus. Kalau menggunakan kondisi where kode dokter D003 berarti hanya khusus data dokter dengan kode D003 yang akan di-delete. Selebihnya akan tetap ada seperti itu. Kemudian select atau retrieve data di sini untuk mengambil atau menampilkan data. Jadi ada banyak juga jenisnya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Bagaimana kondisi-kondisi yang bisa kita gunakan untuk melakukan penampilan atau untuk menampilkan data atau untuk mengambil data dari database. Jadi di sini kita bisa melakukan filter data-data apa yang bisa ditampilkan, kemudian juga kontrol programnya seperti apa. Kondisinya juga ada dua, modelnya ada dua, yaitu tanpa kondisi dan juga kondisi. Misalkan di sini tanpa kondisi, select bintang from dokter. Bintang ini berarti seluruhnya atau semuanya. Select bintang berarti tampilkan semuanya dari tabel dokter. Menampilkan seluruh data dokter. Kalau menggunakan where, berarti di sini select bintang from dokter, where kode dokter D003. Berarti dia akan menampilkan bintang itu semuanya, from dokter dari tabel dokter, where itu kondisinya tadi, where kode dokter D003, maka dia akan menampilkan seluruh data dari dokter dengan kode dokter D003. Misalkan di dalam kode dokter D003 ini ada alamat, ada nama lengkap, ada title, ada usia, dan sebagainya, itu ditampilkan semuanya. Nah, kalau from dokter saja, berarti dia akan menampilkan outline-nya saja, kode dokternya, namanya, dan semuanya. Itu maksudnya dia akan ditampilkan tidak khusus untuk data tersebut gitu. Oke, kemudian kita lakukan praktikumnya. DML ada insert, kita akan melakukan insert, kemudian juga melakukan delete, kemudian juga kita akan melakukan select dan juga update. Jadi di sini sudah kita coba, saya sertakan di sini untuk contohnya atau perintah yang harus teman-teman kerjakan di sebagai latihan. Jadi kita bisa melakukan atau menerapkan dari DML ini. Di sini insertnya ada banyak data. Kita coba langsung di SQL Server untuk insertnya, dan nanti kita akan coba untuk melakukan retrieve sedikit atau menampilkan data. Oke, sekarang kita coba retrieve terlebih dahulu di retail DB-nya. Jadi kita kemarin kan sudah menggunakan atau sudah mengaktifkan basis data itu, misalkan seperti ini, use. Nah, di sini kita bisa gunakan. Nah, dia akan aktif karena dia sudah aktif. Misalkan kita pindah ke master, biar dia terlihat aktifnya. Dan kita execute, dia akan aktif di retail DB. Kita cek apakah sudah ada datanya. Kita langsung lihat di retail DB, tabelnya ada apa. Di sini ada tabel kategori customer item. Nah, ini kita coba untuk tampilkannya. Oke, dia masih kosong karena kita kemarin baru membuat struktur tabelnya. Atau kita baru meng-create tabelnya, belum melakukan insert. Nah, ini teman-teman nanti bisa sesuaikan untuk insertnya. Jadi kita bisa lakukan insert atau teman-teman insertkan sesuai dengan
data di sini. Ini sudah saya buatkan. Nah, ini disesuaikan ya. Ini untuk customer datanya adanya ini atau kategori ini semua disamakan karena nanti ini akan berpengaruh ke praktikum-praktikum sebelumnya, selanjutnya. Jadi nanti kan ada retrieve data, ada store prosedur, ada trigger, ada perintah-perintah yang lain. Nah, itu nanti menggunakan data-data ini karena sudah saya susun untuk skemanya satu data atau satu database untuk pengelolaan kita dalam satu semester ini. Sekarang kita coba dulu untuk insertkan data. Nah, di sini saya sudah list, jadi banyak ya untuk insertnya. Kita insert customer, table customer, kemudian juga kategori, kemudian juga kita insertkan untuk supplier dan juga items. Kita coba lakukan. Oke, sudah berhasil terinsert. Nah, ini yang sebelum kita cek nanti, kita perhatikan untuk tipe dari tabelnya terlebih dahulu. Kita kan kemarin sudah membuat database diagramnya ya. Kita akan tampilkan terlebih dahulu. Nah, ini sesuai dengan ini ya, kalau Parkes berarti Parkes ID dulu, Customer ID dulu, selanjutnya kemudian Salesman ID, date, dan seterusnya. Jadi kita akan perhatikan urutan ini untuk melakukan insert dari data yang kita butuhkan. Jadi kalau di Parkes item berarti dari Parkes ID, item ID, amount, kemudian ada purchasing price, selling price, dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, di sini kita contohkan di customer, berarti dia customer ID, nama, kemudian di sini alamat ya, dan ini adalah kode region atau kode daerahnya. Nah, di sini jangan lupa ketika memasukkan itu dalam string atau dalam karakter string itu, maka harus digunakan ini, petik 2. Jadi petik 2 di sini digunakan untuk karakter yang bertipe string. Jadi dia kita masukkan seperti ini. Kalau dia tanpa petik, maka dia akan fail untuk diinsertkan. Nah, untuk data-data yang tidak ada petiknya, maka adalah dia data-data numerical. Seperti ini, misalkan dari table item ya, insert itu into items, values. Oh ya, ini sedikit saya review juga. Caranya adalah melakukan insert into ke dalam table items, kemudian value itu isinya apa saja, baru di kurung buka dan nanti diakhiri di kurung tutup dengan titik koma. Nah, di sini yang pertama ada apa namanya, kode items ya. Kita lihat di diagramnya item ID, name, stock, dan seterusnya. Kita lihat di sini item ID, kemudian name-nya ini, nama itemnya ya. Nah, ini stock, kemudian selling price dan purchasing price dan selling price. Oke, jadi ini adalah purchasing price, ini selling price. Jadi harga beli, harga jual. Nah, untuk kategori numerical atau angka, maka kita tidak perlu tambahkan petik. Ketika itu kita gunakan petik, maka di sini ada karakter hurufnya. Misalkan di sini kan ada CG, 001, ada IT. Jadi kita
membutuhkan petik di dalamnya untuk bisa menginputkan itu ke dalam database atau dalam tabelnya. Jadi di sini ada banyak sekali jenisnya atau banyak sekali insert datanya. Kita masukkan sebanyak 39 item. Nah, di sini juga kita cek ya, di sini dia berkaitan atau dia berrelasi dengan tabel supplier atau supplier ID. Nah, ini juga perlu diperhatikan ketika kita melakukan input atau insert data. Jadi kan ini sebagai foreign key atau kunci tamu di tabel item, mengambil dari kunci utama atau primary key di supplier. Nah, di sini kita bisa lihat ada sub 001. Jadi ini adalah foreign key atau kunci tamu di tabel item yang diambil dari primary key atau kunci utama di tabel supplier karena berrelasi dari supplier. Jadi misalkan di sini ya, ini pembelian itemnya snapback head NG, stoknya 50, kemudian harganya segini, kemudian dengan kode tadi ada juga yang berrelasi lainnya. Oh, kode kategori, mengambil juga dari kategori CG001, berarti dia masuk kategori fashion and accessories. Kemudian juga dia memiliki supplier 001, berarti dia mengambil dari supplier GNR Collection di Semarang. Jadi dia mengambil datanya dari kodenya. Jadi pastikan ketika ada foreign key, jadi sebelum diinsert dipetakan terlebih dahulu, oh ini foreign key atau bukan. Jadi kita bisa mengambil datanya itu sesuai. Misalkan ini kan ada 2 foreign key ternyata di sini dari kode kategori dan juga kode supplier. Maka pastikan yang kita insertkan di sini kodenya itu sama dengan yang kita sudah insertkan di atas. Jadi di sini sub 001 dan CG001. Di sini ada sub 001 untuk GNR Collection dan CG001 untuk kategori Fashion and Accessories. Jadi ketika teman-teman melakukan insert data atau manipulation language jenis insert ini, jadi perlu diperhatikan juga strukturnya seperti apa. Ada tidak foreign key yang terkait di dalamnya. Ketika ada, maka diperhatikan kodenya harus sama dengan kode yang sudah kita definisikan di tabel yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi perhatikan juga urutannya dalam melakukan insert. Kita bisa urutkan dari tabel yang tidak ada foreign key-nya terlebih dahulu. Jadi misalkan di sini kan ini tidak supplier tidak ada foreign key-nya, berarti dia harus diinsertkan terlebih dahulu. Kategori tidak ada foreign key-nya diinsertkan terlebih dahulu karena memang dibutuhkan. Dia akan menjadi foreign key, primary key-nya akan menjadi foreign key di tabel lain, sehingga tabel-tabel yang memiliki foreign key dilakukan insert di belakang. Seperti di sini tadi ada supplier ID dan kategori ID, berarti kan dia berrelasi dengan tabel kategori dan tabel supplier. Jadi tabel supplier dan kategori harus di-create dulu dan juga di-insert dulu, baru tabel item mengikuti di belakang, karena dia membutuhkan data dari tabel yang digunakan sebagai primary key yang menjadi foreign key di tabelnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk insert. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, kemudian kita coba satu untuk menampilkan kembali setelah tadi masih kosong ya. Kita bisa tampilkan data dari kategori. Kita lakukan eksekusi dan hasilnya sudah masuk di sini. Ada CG001 sampai CG021 kategorinya. Oke, untuk praktikum kali ini saya rasa cukup untuk DML ini. Teman-teman bisa melakukan task-nya atau praktikumnya seperti ini, melakukan insert yang cukup banyak ini datanya. Teman-teman bisa detailkan di sini. Kalau customer dengan data-data yang sudah ada, kemudian juga di table kategori dan yang lainnya. Dan silahkan nanti ditambahkan untuk pengupdatean dan coba untuk dilakukan delete juga untuk perintah delete ataupun update dan juga select. Nah, kita untuk select atau retrieve data akan kita matangkan lagi di pertemuan selanjutnya.
Oke, untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.